Kita ketemu lagi di video mengenai gambar mesin, dan pada kali ini saya akan bicara mengenai sambungan yang disebut dengan sambungan keling. Kalau bahasa formalnya rivet joint, kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, sambungan ini bisa ditemui di mana-mana. Kalau kita lewat jembatan, misalnya yang ini jembatan, Anda bisa lihat bahwa terdiri dari batang-batang yang disambung dan sambungannya seperti kayak paku-paku gitu. Nah, sambungan itu disebut sambungan keling. Lalu kemudian alat transportasi seperti pesawat udara, seperti kapal laut, beberapa sambungan yang digunakan adalah jenisnya keling. Juga yang banyak menggunakan sambungan keling adalah kettle uap industri, boiler seperti di sini. Jadi boiler terbuat dari plat yang dibentuk seperti yang tergambar di slide. Nah, kemudian menyambung plat itu dengan menggunakan sambungan keling. Dan sambungan keling termasuk sambungan yang tidak permanen. Dalam artian dia bisa dilepas lagi, ya. Beda misalnya dengan sambungan las. Sambungan las kalau mau dilepas pasti barang yang disambung ikut rusak. Nah, jadi di sini yang kita lihat adalah aplikasinya. Lalu yang kedua adalah sifat sambungannya non permanen, tidak permanen, bisa dilepas ya, dan kemudian nanti dipasang lagi. Nah, pertama, karena ini sambungan, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang mau disambung. Kalau sambungan keling, yang disambung biasanya bentuknya kurang lebih plat. Nah, di sini diperlihatkan sebuah konfigurasi yang disebut dengan lap joint. Ya, lap artinya berlapis. Nah, di sini di ilustrasi ini, misalnya kita ambil yang tengah ya, ini mana yang disambung atau plat mana yang disambung? Plat yang disambung adalah plat berarsir merah dengan plat berarsir biru. Ya, bagaimana menyambungnya? Tentunya saudara sudah lihat dari video-video yang di YouTube yang sudah saya perkenalkan pada saudara, ya, sehingga di sini kita kalau melihat ini silinder putih ini apa artinya? Ini artinya paku keling. Ini dilihat dari penampang. Kalau kita lihat dari atas, bentuknya seperti ini, ya. Tentunya bentuknya seperti silinder karena seperti sudah Anda lihat di video bagaimana setting paku keling ini. Nah, ketiga gambar ini sama semuanya. Sama dalam arti apa? Sambungannya di atas bawah gitu. Jadi lap joint. Yang ini juga lap joint, ya, sama itu. Yang beda cuman bagaimana kita mengatur susunan dari paku keling yang menyambung kedua plat tersebut. Nah, mengenai perhitungannya akan saudara pelajari sekitar 1 tahun dari sekarang atau 2 semester dari sekarang pada pelajaran elemen mesin, ya. Yang sekarang kita cukup tahu plat disambung, kita punya opsi bagaimana menyusun paku kelingnya. Lalu kemudian masih sama, ini lap joint, ya. Lagi-lagi di sini yang diperlihatkan adalah susunan di paku keling yang menyambung kedua plat ini. Nah, konfigurasi kedua dari sambungan yang pakai keling adalah apa yang disebut dengan butt joint. Ya. Nah, butt joint ini artinya berhadapan-hadapan. Nah, di sini tentunya kalau ditanya mana yang disambung? Yang disambung adalah kedua plat ini. Dan ini saya perbesar ya di sini. Nah, apa yang disebut dengan butt? Butt artinya berhadapan-hadapan. Jadi ini. Nah, jadi plat merah berhadapan dengan plat biru. Nah, ini disebut dengan butt joint. Nah, tentunya saudara tanya, lalu yang di atas dan bawahnya kedua plat ini apa? Yaitu ini. Ya. Nah,
kedua plat di atas dan di bawah itu disebut adalah plat pembantu ya. Jadi dia hanya ada di sana untuk memfasilitasi sambungan. Tuh. Jadi ini yang opsi kedua, yaitu butt joint, di mana plat yang disambung adalah merah dan biru ini. Itu. Dan tentunya susunan paku kelingnya juga sama seperti tadi. Ada macam-macam ya. Yang pertama mungkin yang bisa diperkenalkan adalah zigzag. Ya, zigzag seperti apa? Ya, bentuknya seperti ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan gitu zigzag. Nah, opsi lain dari zigzag adalah apa yang disebut dengan rantai. Ya, jadi rantainya seperti mata rantai. Nih, mata rantai, mata rantai. Jadi tolong bandingkan antara konfigurasi zigzag dengan konfigurasi chain. Sementara sambungannya tetap, yaitu butt joint. Di sini cuma warnanya dirubah, kedua-duanya berwarna biru, plat yang disambung itu. Nah ini butt joint, dan kemudian di sini saya perlihatkan juga detail dari butt joint-nya. Ini plat yang disambung. Ini adalah butt joint. Nah, kemudian ada sebuah metode tambahan setelah disambung dengan keling. Kita ingin menambahkan sebuah fungsi atau sebuah fitur, sebuah kemampuan pada sambungan kita, yaitu untuk menahan kebocoran. Menahan kebocoran, jadi tidak ada aliran ya, mengalir dari misalnya dari bawah sini terus lewat sambungan ini, terus ke atas ini, terus keluar ke sana. Nah, kita tidak ingin ada aliran seperti ini. Kalau ini misalnya adalah sebuah pipa atau sebuah drum, ya. Nah, caranya untuk mencegah atau memfasilitasi anti bocor ini ada dua cara. Satu lagi pakai caulking, bentar ya. Satu pakai caulking, satu lagi pakai fullering. Ya. Apa yang beda? Kalau caulking yang anti bocornya diletakkan atau diperkenalkan pada paku kelingnya. Kalau fullering, anti bocornya diperkenalkan pada pelat yang disambung. Jadi ini yang beda yang paling utama ya, di mana saudara akan memperkenalkan fungsi anti bocor. Kalau saudara bilang di paku kelingnya Anda pakai caulking, kalau Anda bilang di plat yang disambungnya Anda pakai fullering. Nah, inilah konfigurasi platnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dimensi ya. Saya ambil dari buku yang teks yang kita pakai. Nah, pertama tentunya saudara sudah melihat tadi di video. Mana platnya? Nah, ini yang merah, yang biru disambung. Mana paku kelingnya, awal asalnya, ini bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada dice ya, sebelah kiri atas ini. Kemudian dice-nya setting si kepala paku keling, jadinya bentuknya seperti ini. Tadi sudah lihat, dan di sini diperkenalkan gambar yang lain yang sama saja. Ini sebelum setting, ini setelah setting. Yang ingin saya perkenalkan apa di sini? Yang ingin diperkenalkan adalah nomor satu, diameter dari lubang yang kita buat pada plat, yaitu D. Oh, maaf. Saya hapus. Itu apa? Ini D. Ini adalah diameter lubang yang kita buat pada plat yang mau disambung. Lalu kemudian si paku keling. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini sebelah kiri atasnya kita lihat lagi. Nah, ini ada ketirusan. Nah, ketirusannya berapa? Dari 97% D menjadi 95% D. Nah, terus tingginya paku keling sendiri
tergantung dari diameter. Jadi diameter lubang yang kita buat di plat akan menentukan semua dimensi dari sambungan keling kita, dimensi dari paku keling kita. Ya, ini adalah mengenai dimensinya. Nah, kemudian kita bicara mengenai kepala keling. Ya, nah, kepala keling yang tadi kita gambarkan yang kiri atas, ini disebut snap head. Ya. Lalu saya yang nomor 2 dari kiri bawah, ini biasanya dipakai di sambungan sayap pesawat, supaya sambungannya itu flush, ya rata, sehingga tidak ada kerugian atau timbulnya hal-hal aneh mengenai karakteristik aerodinamika dari si pesawat. Nah, kemudian setelah kita melihat kepala ini, kita mau maju sekarang pada penggunaan sambungan keling. Nah, saya hanya akan memperkenalkan sambungan pada 2 hal. Nomor 1 adalah untuk konstruksi sipil, jembatan misalnya, satu lagi untuk boiler. Nah, kita mulai dari yang jembatan atau istilah generiknya adalah structural steels. Nah, kemudian kalau struktur untuk jembatan seperti apa? Bentuknya seperti yang terlihat di kanan atas, ya. Ini. Bagaimana membuatnya? Nah, seperti saudara lihat, ada 3 buah benda, ya. Plat, ini. Plat lagi yang di bawah, ini. Lalu besi siku. Nah, ini. Jadi ada 3 buah benda yang punya penampang. Ada bentuk platnya, kemudian kita sambung menjadi sebuah bentuk yang disebut dengan structural steel, yaitu seperti ini. Ya. Nah, jadi yang kanan gambar isometri, yang tengah adalah gambar penampangnya. Nah, lalu kemudian kita menyambungnya dengan paku keling. Kalau kita lihat dari sisi depan, bentuknya seperti ini, ya, kelihatan. Nah, lalu kemudian tentunya lagi-lagi yang menentukan semuanya adalah lubang pada si plat yang mau disambung, ya. Dan itu akan menentukan hal-hal yang lain, seperti misalnya jarak antar paku keling, ya, terus jarak antara paku keling dengan pinggir dari plat, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian di sini kita mau memperlihatkan cara menggambar. Walaupun bentuknya seperti yang terlihat di sini, pada saat kita menggambar, kita tidak perlu menggambar kepala kelingnya. Kita tidak perlu menggambar batang paku kelingnya. Yang perlu kita gambar cuma sumbu lubang yang akan disambung dengan paku keling. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini, nah, gambarnya cukup seperti ini. Menyatakan ini sumbunya. Sehingga dari sini kelihatan, oh, ada 4 paku keling dengan susunan seperti terlihat pada gambar ini. Jadi yang penting adalah sumbunya. Lalu kemudian di gambar ini diperlihatkan sebuah structural steels, ini, yang terbuat dari hanya 2 macam elemen dasar, 2 buah profil dasar, ya, atau nah ini. Nah, dengan menggunakan 2 profil dasar itu, kita membuat bentuk seperti huruf L ini, ya. Nah, bentuk dasar ini disebut sections, ya. Nah, karena pembuatannya pakai proses rolling disebut rolled sections. Karena terbuat dari baja disebut rolled steel sections, dan karena untuk kebutuhan struktur teknik sipil disebutnya structural rolled steel sections, ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana sebuah pengenalan penggunaan sections, ya, atau batang profil untuk membuat sebuah bentuk yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh lain lagi. Jadi kita lihat ada di sini. Ini disebut sebagai column and girder, ya.
Kolomnya mana? Ini kolom. Jadi kolom itu biasanya bentuknya vertikal ke atas, girder bentuknya biasanya horizontal. Nah, yang ini ya. Ini disebut girder. Dan perhatikan cara menggambarkan sambungan kelingnya. Cukup dengan tumbuh dari lubangnya saja. Ya. Dan lalu kemudian tentunya kalau kita lihat gambar detailnya seperti terlihat di 3 gambar yang di kiri. Ini ya, 2 gambar yang di atas, 1 gambar yang di bawah. Ya. Nah, perhatikan mengenai susunan paku kelingnya. Ya. Nah, kalau kita lihat sambungan ini adalah menggunakan profil yang kita buat pada sebelumnya, yaitu yang ini. Jadi profil ini dipakai seperti ini, ya. Nah, inilah salah satu contoh lain dari untuk structural steels. Nah, ini juga contoh yang lain lagi, ya. Nah, di sini agak banyak ini, ya. Nah, sekarang kita tentunya ingin melihat detailnya seperti apa. Nah, saya akan perbesar gambar ini, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada berapa buah benda di sini, ya. Nah, saudara bisa lihat sendiri. Jadi ini ada yang bentuknya L, ada bentuknya plat yang di atas, ada bentuknya plat yang horizontal, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengenalan mengenai structural steel yang lain. Nah, sehingga sekarang saya mau maju mengenai penggunaan sambungan keling untuk benda lain, yaitu ketel uap industri atau boilers. Ya. Nah, kalau boilers, apa yang disambung? Yang disambung mesti plat. Ya. Nah, ini contohnya sambungan plat. Mana plat yang mau disambung? Nah, plat yang di kanan dan plat yang di kiri. Dan ini saya perbesar di sini. Jadi mana? Yaitu yang di tengah. Sambungannya bentuknya apa? Berhadapan-hadapan. Jadi saya ini ya, plat yang disambung disebut dengan butt joint. Lalu kemudian di atasnya 2 plat yang mau disambung ini kita kasih lempengan yang lain untuk menyelenggarakan sambungan. Nah, lempengannya disebut sebagai strap. Ya. Nah, karena strapnya ada di atas dan di bawah dari plat yang mau disambung, kita menyebutkannya double strap. Ya. Lalu bagaimana menyusun paku kelingnya? Nah, kalau kita lihat dari gambar yang di kiri ini, kiri bawah, kita lihat seperti ini, terus di gampangannya nih, di kira-kira kok seperti apa jajaran genjang ya. Oh, ini kita sebut saja diamond joint. Nah, di mana sambungannya adalah sambungan butt joint. Nah, ini contoh pertama untuk sambungan boiler. Ini ada yang lain lagi. Ini plat yang mau disambung yang mana? Ini kelihatan ya. Ada 2 buah plat langsung disambung tidak menggunakan strap. Ya, jadi langsung plat. Nah, ini disebut dengan sudah kita lihat tadi adalah disebut dengan lap joint. Dan di yang awal memang sudah diperkenalkan ada lap joint, ada butt joint. Ya, perhatikan dimensi-dimensinya. Ya, ini terutama 10 derajat. Ini untuk forking ya. Forking full ring. Nah, ini juga sama kalau dilihat. Ini lap joint juga. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya sekarang cuma ada double di barisan paku kelingnya, dan karena double sejajar-sejajar, kita ingat tentunya namanya chain. Ya. Nah, chain kita bedakan dengan yang zigzag. Nah, ini zigzag seperti ini. Tapi sama, lap joint juga. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah sambungan butt joint. Ya. Kalau kita lihat di sini, ada 2 plat
disambung butt joint seperti ini. Lalu untuk fasilitas penyambungannya di atasnya dikasih strap ya. Jadi ini strapnya ada satu single strap, sambungannya butt joint, terus kemudian susunannya adalah pakai chain ya, seperti ini. Lalu kemudian kita maju lagi sebentar. Nah, ini adalah gambar gambar detailnya. Jadi mana plat yang mau disambung ini? Ini adalah butt joint. Terus strapnya mana? Strapnya yang plat di atas. Ya, nah itu detailnya. Lalu kemudian yang ini, ya tentunya mudah ditebak untuk saudara ya. Kalau kita lihat sambungannya seperti ini, kalau kita lihat detailnya, ini jointnya apa? Oh ini nyambung sini, berarti butt joint. Terus dikasih strap, strapnya ada berapa? Ada 2 atas bawah, jadi ini pasti double strap butt joint. Terus paku kelingnya nyusunnya gimana? Seperti chain seperti ini. Ya. Nah ini variasi lain dari sambungan butt joint. Perhatikan dimensi-dimensi yang terlibat di dalam susunan paku keling ini. Nah, kemudian yang ini bisa lihat. Nah ini sama yang tadi. Ya, ini sama dengan yang tadi. Oh, ini beda. Kalau ini sekarang satu chainnya ada 4 ya. Jadi kita sebutnya double chain. Tidak hanya chain tapi double chain. Kalau yang ini single chain. Ya. Ini single chain, double chain. Nah, sekarang kita tentunya selain chain kita punya yang zigzag. Ya, ini zigzag. Terus ada double. Seperti ini. Jadi ini butt joint, double strap, double zigzag configuration. Nah, demikianlah materi mengenai sambungan keling. Sebagai penutup, sambungan keling merupakan sambungan yang bisa dilepas, non permanen. Pada dasarnya cuma ada 2, lap dan butt joint. Sisanya adalah variasi konfigurasi di susunan paku keling. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video machine drawing berikutnya. Thank you.